Public Health Podcast. Halo Velas, kembali lagi di episode terbaru Public Health Podcastnya Hima IKM. Izin perkenalkan diri, namaku Noval Eka Rahman, biasa dipanggil Dio. Aku adalah salah satu staf dari Infokom Kabinet Adiwangkara Hima IKM KMFK Unan. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas seputar dunia FKM dan juga bagaimana sih FKM Unan itu sendiri. Nah, tentunya dia udah ditemani dengan narasumber kita, yaitu Uda FKM yang sebagai wajah dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, yaitu Bang Abdul Hamid Hakim. Halo Bang Hamid, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, luar biasa Dio. Halo, apa kabar juga Dio? Halo Bang, oke Bang, Alhamdulillah juga baik. Oh ya Bang, boleh Bang kenalan dulu dong dengan sobat-sobat Velas kita yang sedang menonton. Oke, boleh dong. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Abdul Hamid Hakim. Aku merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Angkatan 2021 dan juga peminatan K3KL. Dan aku alhamdulillah di tahun ini, di tahun depan, di tahun belakang maksudnya, itu jadi Uda FKM Unan periode tahun 2023-2024. Oke, nah gimana Bang? Kita mulai aja podcast kita. Boleh Dio, silakan. Oke. Nah tadi Abang tadi nyebutin kalau Abang merupakan mahasiswa IKM Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan peminatan K3KL. Nah Bang, di Fakultas Kesehatan Masyarakat sendiri di Unan ini kan ada dua jurusan. Yang pertama IKM dan juga gizi. Kemudian di IKM sendiri itu ada 5 peminatan dan salah satunya itu K3KL yang Bang sebutin tadi. Dia mau nanya nih Bang, kenapa Abang milih IKM FKM Unan dan juga kenapa Abang milih K3KL? Oke, menarik nih teman-teman. Nah, aku sebenarnya jadi mahasiswa Kesmas ini sebelumnya nggak ada perencanaan Dio. Nah, jadi aku memang pengen kuliah di jurusan kesehatan. Nah, kebetulan dari kalau kita ngelihat kesehatan itu nggak cuma tentang mengobati orang nih. Nah, itu pertama. Nah, jadi kalau di Kesmas kita lebih kepada upaya preventif dan promotif. Nah, itulah sebenarnya menariknya Kesmas. Nah, biasa nih orang tahu-tahu di tahun-tahun sebelumnya itu biasanya kita dengan paradigma sakit nih, Dio. Nah, jadi kalau orang dulu itu lebih kepada bagaimana sih ketika mereka sakit, mereka berobat gitu. Mereka hanya tahu sebatas itu doang. Tetapi sekarang semenjak COVID-19 lalu, COVID-19 tahun 2019 ya, tahun 2020. Nah, jadi itu mulai nih berubah yang namanya paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Nah, itu sebenarnya mulai tertarik orang kepada Kesmas. Nah, jadi sebelumnya orang yang fokus kepada ketika mereka sakit, mereka berobat, sekarang bagaimana mereka mencegah agar mereka tidak sakit. Nah, itu sebenarnya yang menjadi ketertarikan aku di Kesmas. Nah, kemudian, kenapa aku memilih Kesmas Unan? Nah, kebetulan kemarin waktu aku mendaftar jadi mahasiswa di universitas, nah jadi aku memilih Kesmas Unan sebagai pilihan pertama aku di jalur SBMPTN. Dan alhamdulillah juga lulus. Nah, jadi banyak sih sebenarnya alasan yang mengapa aku harus ngambil Kesmas ini sebagai pilihan aku. Mungkin salah satunya adalah aku tetap ingin berada di kuliah yang jurusan kesehatan gitu. Nah, tapi tidak fokus kepada mengobati gitu. Nah, lebih fokus kepada bagaimana upaya mencegah dan juga mempromosikannya gitu. Oke. Nah, kalau K3KL gimana Bang? Oke, menarik. Nah, terkait K3KL. Nah, kenapa saya memilih K3KL dari 5 peminatan yang ada di Kesmas Unan? Nah, jadi sedikit pengetahuan teman-teman. Nah, di Kesmas Unan kita ada 5 peminatan, yang mana itu ada beberapa mulai dari kepakarannya ya. Ada epidemiologi dan biostatik, kemudian ada promosi kesehatan, kemudian ada kesehatan keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan atau K3KL, kemudian ada juga administrasi kebijakan kesehatan, dan terakhir ada juga kesehatan reproduksi. Nah, aku itu berasal dari peminatan K3KL atau kesehatan keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan. Nah, kenapa sih aku memilih ini gitu? Nah, jadi kalau untuk alasannya sendiri adalah kita kalau orang bilang kita saintek gitu, kita ada di labor dan lain-lainnya. Nah, kalau di Kesmas kita labor kita adalah masyarakat. Nah, kalau di kesehatan kerja, maka labor kita adalah pekerja itu sendiri. Nah, jadi aku pengen memang bagaimana pekerja tersebut dapat diperhatikan. Nah, itulah menjadi alasan aku mengapa mengambil kesehatan kerja sebagai
peminatan aku, dan kemudian juga terkait ini, bagaimana kita mengidentifikasi risiko dan bahaya di tempat kerja, bagaimana kita melakukan program-program yang sekiranya dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Dan kemudian juga di K3KL ada yang namanya kesehatan lingkungan. Nah, kalau kita berbicara tentang lingkungan, kita ingat gak Dio materinya tentang teori H.L. Bloom gitu? Itu menyatakan bahwasanya lingkungan adalah faktor yang terbesar untuk mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Nah, jadi dengan memperhatikan lingkungan ini, kita bisa nih melakukan upaya yang sekiranya preventif dalam menangani kasus kesehatan masyarakat dan juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia ini juga. Oke, berarti abang tertarik dengan IKM karena fokusnya itu berbeda dengan kayak kedokteran atau perawat ya, yang fokusnya merehabilitasi dan juga pengobatan kuratif. Dia fokusnya ke pencegahan, karena itu abang memilih IKM karena dia perspektif baru lah ya. Iya, benar. Kemudian juga bang tertarik dengan K3KL karena fokusnya itu dengan dunia kerja dan juga fokus dari KL itu sendiri, counseling itu sendiri untuk mencegah meningkatkan derajat kesehatan itu sendiri karena berdasarkan teori H.L. Bloom tadi ya, H.L. Bloom tadi. Oke, jadi teman-teman Vela semuanya, kita harus melihat perspektif dari kesehatan itu sendiri. Bukan berarti kita sakit, kita harus langsung berobat. Enggak, kita jangan menunggu sakit. Bisa paradigma kesehatan itu kita harus kita ubah. Kita harus fokus pada kesehatan. Jadi kita harus fokus pada pencegahannya sesuai kata Bang Hamid tadi. Oke Bang. Ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Nah Bang, abang udah 3 tahun lah ya hitungannya kuliah di FKM ini. Kira-kira pasti ada tantangan atau hambatan yang Bang alami selama perkuliahan ya Bang. Kira-kira ada nggak? Boleh nggak sih ceritain gimana tantangan dan hambatan itu sendiri dan juga bagaimana menghadapinya? Oke, tantangan ya. Kalau Iya, kita tantangan di FKM sebenarnya sama aja sih dengan mahasiswa lain gitu. Nah, yang pertama ya bagaimana kita beradaptasi dunia perkuliahan. Karena dunia kuliah dengan dunia SMA atau dunia sekolah kita itu berbeda banget. Kemudian juga kalau yang khususnya di IKM, karena kita adalah sebagai promotor atau penyuluh kesehatan, maka kita harus punya ilmu komunikasi yang baik. Nah, itu sih menjadi tantangan dari Kesmas itu sendiri. Bagaimana kita beradaptasi dunia perkuliahan yang lumayan padat jadwalnya, lumayan banyak tugasnya gitu. Tugasnya akan berbeda gitu. Dan juga bagaimana kita berkomunikasi karena kita akan terjun nih ke masyarakat. Karena kuliah di FKM kita tidak hanya belajar di kelas, tapi bagaimana kita melakukan intervensi di kelas. Nah, banyak sih program-program yang ada di Kesmas ini, kuliahnya, mulai dari mata kuliahnya, mulai dari turun lapangannya, dan lain-lainnya. Dan itulah pentingnya tantangan-tantangan tersebut yang sekiranya perlu kita atasi gitu. Oke Bang, bagaimana cara, ya balik lagi ke pertanyaan dia tadi, ada nggak tips and trick bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan hambatan tersebut? Oke, tips and trick gitu. Nah, tips and trick dari aku untuk menghadapi tantangan tersebut adalah memang kita harus fokus nih. Kita kalau di Kesmas atau sebagai mahasiswa, kita mungkin boleh ikut organisasi dan juga tetap fokus kepada yang namanya akademik. Nah, jadi itu tidak suatu hal yang harus kita pisahkan, Dio, tapi adalah suatu hal yang beriringan. Nah, aku punya prinsip ya, bahwasanya kuliah ya kuliah, organisasi ya organisasi gitu. Tidak ada yang harus harus aku tinggalkan demi satu hal yang lainnya. Kita bisa mengimbangi yang namanya kuliah dan juga organisasi. Nah, jadi kalau di FKM kita tidak kuliahnya tidak terlalu monoton ya, karena kita rasa aku ya, mungkin perspektif aku, kuliah di FKM itu nggak terlalu sibuk teman-teman, karena memang kita belajar di kelas, kemudian kita juga aplikasiannya gitu, yang mana ketika kita ikut organisasi adalah merupakan bentuk aplikasi dari mata kuliah yang kita lakukan gitu. Nah, jadi pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi, karena memang di kuliah bagaimana kita berhubungan baik itu dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan masyarakat adalah suatu hal yang penting. Nah, kemudian adalah manajemen waktu. Nah, jadi di kuliah kita tidak bisa ibaratnya santai-santai aja nih gitu, karena kayaknya bakal hilang nih Dio masa-masa perkuliahan kalau seandainya kita santai doang gitu. Nah, juga kemudian kita harus mementingkan akademik. Jadi jangan sampai kita jadi beban kelompok nih. Kebanyakan kita kuliah
Itu adalah kerja kelompok. Dan jangan sampai ketika kita dibagi menjadi beberapa kelompok, kita tidak ada satupun kontribusi gitu. Nah, kemudian juga teman-teman bisa ikut organisasi, yang mana organisasi itu sangat membantu kita sebagai anak Kesmas, bagaimana kita merencanakan suatu program, bagaimana kita melaksanakan program, bagaimana kita mengevaluasi suatu program. Nah, jadi aku selama perkuliahan ikut beberapa organisasi yang memang itu sangat membantu aku bagaimana aku memahami mata kuliah yang ada, juga bagaimana aku mengaplikasikan mata kuliah tersebut di dalam organisasi aku itu. Oh gitu ya Bang. Oke, Pela semuanya dicatat ya apa tips and trick dari Bang Hamid tadi. Jadi ketika teman-teman berkuliah di sini, apalagi nih yang mahasiswa baru nih ya, yang berkuliah di sini, jadi udah tahu bagaimana menghadapi tantangan hambatan yang bakal ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Dia ada pertanyaan lagi nih Bang. Kan katanya nih lulusan FKM nih prospek kerjanya luas banget nih Bang. Kalau menurut Abang gimana? Oke, kalau lulusan prospek kerja ya, mungkin kalau nyontohin diri aku sendiri itu belum bisa ya, Dio. Tapi pernah nggak Dio pernah dengar kalau kita memperkenalkan diri nih dari jurusan Kesmas, katanya kerja di Puskesmas gitu? Iya. Iya. Nah juga ketika aku ada beberapa ikut pengabdian nih Dio. Nah malah masyarakatnya kalau aku bilang dari Kesmas, mereka malah bilang, oh tolong dong ngobati gitu. Oh, sebenarnya salah kan? Bang dikira dokter berarti ya? Iya, salah. Berarti kita dari Kesmas itu bukan jadi dokter loh lulusannya. Gak jadi bidan. Ya kali bidan kita. Ya, jadi kalau kita di Kesmas, kita lebih kepada upaya preventif dan promotif nih Dio. Nah, jadi lulusan kita itu bergerak di bidang bagaimana manajemen suatu program ataupun juga melakukan upaya promosi kesehatan. Nah, jadi kalau kita di UNAN terutama ya, dari Universitas Andalas, kita ada banyak sekali sih alumni udah kerja, dan itu pekerjaannya sangat luas Dio. Mulai dari misalnya nih, contoh aja nih kepeminatan ya, masing-masing peminatan ya. Misalnya nih di K3KL. Nah, lulusan dari K3KL itu biasanya jadi ahli K3 atau ahli sanitarian. Nah, jadi kalau di K3 itu seluruh perusahaan itu wajib memiliki ahli K3. Nah, ada nih pasalnya. Kalau bahwasannya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu menyatakan bahwasannya di setiap perusahaan atau tempat kerja yang memiliki 100 orang pekerja atau lebih dan memiliki risiko paparan kerja yang tinggi, itu wajib memiliki yang namanya ahli kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, jadi baik itu di perusahaan tambang, terus juga di perusahaan manufaktur, tekstil dan lain-lainnya, itu mereka wajib nih yang namanya ada ahli K3. Jadi kita nih dari anak-anak SKM bisa nih masuk ke bagian HSCE-nya atau Health Safety Security Environment atau jadi safety officer di tempat tersebut. Nah, kemudian juga bisa nih jadi sanitarian atau sanitasi. Nah, misalnya nih contoh di rumah sakit, kita bisa jadi sanitasi rumah sakit, bagian sanitasi rumah sakit, karena kalau di rumah sakit mereka wajib yang namanya pengelolaan limbah. Contoh aja nih, limbah infeksius. Itu kalau nggak ditangani dengan benar oleh ahli kesehatan lingkungan, maka akan bisa dapat mencemari lingkungan. Nah, nanti ujung-ujungnya apa? Wabah. Nah, terus juga bisa nanti bagaimana pengelolaan limbah B3, limbah infeksius, limbah biasa, dan juga nanti ada yang namanya IPAL dan lainnya. Itu bagian kesehatan lingkungan. Kemudian untuk jadi AKK, nah lulusan kita juga banyak nih di bagian yang kerjanya di BPJS contohnya. Kemudian ada juga di bagian jadi kepala puskesmas, kepala rumah sakit, asisten rumah sakit gitu, atau manajer rumah sakit gitu, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada di Promkes, contohnya di Kemenkes, di Dirjen Promkes atau di Puskesmas gitu. Juga ada Kespro, contohnya BKKBN. Itu juga merupakan kayak Duta Genre dan lain-lainnya. Itu juga mungkin jadi program dari upaya Kesmas gitu. Nah, kemudian juga dari epidemiologi dan biostatik. Nah, pada zaman COVID-19 lalu, ingat nggak? Itu orang ngeliat, kok udah jadi pandemi nih, jadi tersebar dari seluruh dunia gitu. Nah, itu kerjaan orang epid, jadi di bagian epidemiolog. Nah, jadi kebetulan teman-teman, fun fact-nya, kita di Kesmas punya dekan yang juga seorang epidemiolog. Nah, jadi waktu itu sangat diperlukan bagaimana menganalisis distribusi penyakit, frekuensi penyakit, sehingga juga bagian faktor-faktor atau determinan dari penyakit. Bagaimana kita mengetahui apa saja sih sebenarnya penyebab terjadinya wabah ini, terjadi pandemi ini gitu. Itu peran dari epidemiolog. Dan juga biostatiknya ya, bagaimana
kita mengetahui hubungannya melalui biostatik ini. Nah, jadi banyak sih Dio lulusan-lulusan kita, terutama dari Universitas Andalas, dari Kesmas Universitas Andalas yang udah bekerja sebagai kesehatan masyarakat SKM ini gitu. Oke, terima kasih banyak Bang. Jadi Sobat Velas semuanya, kayak yang dikatakan Bang Hamid tadi, jangan berkecil hati dulu kalau misal teman-teman Velas ini merasa salah masuk jurusan di Kesmas. Karena sebenarnya prospek kerja itu sangat luas sekali gitu. Mulai dari tiap peminatan yang menjadi bagian-bagian dari bidang keahlian yang ada di Kesmas. Ada AKK, K3KL, kemudian epidemiologi biostatistik dari Promkes dan Kespro. Oke Bang, kalau sayang banget nih Bang, durasi kita udah mau habis. Waduh. Nih Bang. Iya nih. Oke Bang, sebelum kita akhiri episode kali ini Bang, boleh Bang berikan sepatah dua kata untuk Sobat Velas semuanya? Oke, closing statement ya? Iya Bang. Oke, aku mau ngucapin aja nih kepada baik itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang ada sekarang. Nah, kalau kita jadi mahasiswa Kesmas, maka jangan lupa teman-teman, ada yang pepatah yang mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi ini kita di Kesmas, kita bisa bermanfaat kepada orang lain dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan itu adalah investasi. Adalah investasi kita di masa depan. Artinya bagaimana generasi Indonesia emas di tahun 2045 tergantung bagaimana kesehatan di zaman sekarang. Jadi untuk teman-teman yang ingin masuk ke Kesmas, ayo masuk ke Kesmas kita di bidang preventif dan promotif. Dan juga jangan lupa slogan kita adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, mungkin dari aku itu aja teman-teman. Aku mengucapkan semangat dan juga selamat nih kepada mahasiswa baru juga yang sudah join ke Kesmas Unan. Gitu aja Dio. Oke, nggak kerasa aja udah habis durasi dari episode kali ini. Nantikan lagi episode terbaru dari Public Health Podcast, podcastnya Hima IKM selanjutnya ya. Oke, dadah, bye. Dadah teman-teman, terima kasih. Dadah.